Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Miss Tias dalam video review materi PAS tahun pelajaran 2020-2021. Tentu di Matematika Wajib kelas 12. Pada sesi video kali ini kita akan mereview tentang peluang. Ada 5 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah peluang kejadian tunggal. Yang kedua, frekuensi harapan. Yang ketiga, peluang kejadian saling lepas. Yang keempat, peluang kejadian saling bebas. Dan yang terakhir, yaitu peluang bersyarat. Baik, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Simak baik-baik ya. Materi yang pertama adalah tentang peluang tunggal ya. Nah, ini contoh soalnya. 2 buah dadu dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kedua mata dadu yang muncul sama adalah, nah, jadi ada 2 buah dadu, tapi dilemparnya cuma sekali, gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Ingat bahwa peluang kejadian tunggal atau disimbolkan dengan PK, peluang kejadian K, sama dengan NK per NS. Apa itu NK? NK itu triknya adalah dia banyaknya hal yang khusus ya, khusus terkait mungkin warna, mungkin yang ditanyakan di soal. Nah, di soal ini kan yang ditanyakan adalah mata dadu yang muncul sama. Jadi misalkan mata dadu yang pertama itu 1, maka mata dadu yang kedua itu juga 1. Kemudian di dadu yang pertama itu mungkin muncul mata dadu 2 atau angka 2, maka di dadu yang kedua juga muncul mata dadu 2, artinya sama. Nah, ini berarti masuknya nanti di NK. Sedangkan NS itu adalah banyaknya ruang sampel atau semua kejadian yang mungkin atau bersifat lebih umum ya. Biasanya di soal yang lain nanti itu adalah intinya ngambil berapa dari berapa yang ada gitu atau yang tersedia. Nah, oke langsung aja kita bahas soalnya. Di sini kejadiannya karena mintanya kedua mata dadu itu sama, maka kemungkinannya kan bisa 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. Nah, lihat nih, ada berapa pasang atau berapa anggotanya? Ya, ada 6 ya, ada 6. Maka NK itu sama dengan 6, karena ada 6 pasang atau ada 6 anggotanya. 6 kejadian gitu kan. Kejadian cuma 1 tapi banyaknya ada 6. Maka NK sama dengan 6. Tuh. Nah, kemudian kita cari NS-nya. Nah, karena ini adalah 2 buah dadu, satu dadu kan bermata 6 ya. Mata dadu kan ada 6. Nah, ada 2 dadu, ya berarti 6 dikali 6 atau 6 kuadrat. Ya, karena 2 buah dadu, NS-nya sama dengan 6 kuadrat, yaitu 36. Kalau misalnya ada 3 dadu bagaimana? Ya berarti 6 pangkat 3. Kalau ada 4 dadu ya berarti 6 pangkat 4. Nah, tapi soal SMA biasanya tidak banyak seperti itu ya, cukup 2 dadu saja. Mungkin maksimal ada yang 3 dadu gitu. Nah, NK sudah diperoleh, NS-nya sudah ada, kita tinggal menghitung PK-nya. Peluangnya atau PK sama dengan NK per NS. NK-nya 6, NS-nya 36. Jadi 6 per 36. Nah, kita sederhanakan nih, sama-sama dibagi 6. Gitu kan? Jadi 1 per 6. Ya, jawabannya 1 per 6 atau 1/6. Masih di tipe soal yang pertama, contoh soal lain adalah 2 buah dadu dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kedua mata dadu yang muncul tidak ada yang sama. Nah, kalau tadi itu ada yang sama, ini tidak ada yang sama. Nah, berarti kan kebalikannya. Kebalikan itu kata lainnya adalah komplemennya. Ya kan? Komplemennya. Maka bisa kita hitung dengan cara mencari ini ya, peluang komplemennya. Nah, peluang komplemen itu disimbolkan dengan PK bar. Bar itu maksudnya adalah garis yang ada di atasnya K itu loh. Atasnya kan ada strip tuh.
bacanya bukan PK strip, nah tapi P kabar. Bukan pie kabare ya, tapi P kabar. P kabar itu sama dengan satu dikurangi PK, ya, kejadian lawannya gitu. Nah, kenapa satu? Ya, karena, ini, interval dari peluang yang sudah kita bahas di materi awal dari peluang, itu kan peluang itu intervalnya antara 0 sampai 1. Nah, kalau ada di tengah-tengahnya berarti kan kita bisa mencari peluang komplement yang lain. Jadi peluang maksimalnya, interval maksimalnya kan 1. Jadi 1 dikurangi PK, itu untuk mencari P kabar, ya, untuk mencari peluang komplementnya. Nah, karena di soal yang sebelumnya kita sudah menemukan, ini ya, PK, K itu maksudnya, kejadian 2 mata dadu yang muncul itu sama gitu kan, yaitu tadi, PK-nya itu 1/6, maka ini kan yang ditanyakan tidak ada yang sama, berarti kebalikannya PK, yaitu P kabar. P kabar sama dengan 1 dikurangi PK dong. Nah, jadi 1 dikurangi 1/6, yaitu jawabannya 5/6. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua ini adalah tentang frekuensi harapan. Ya, contoh soalnya bagaimana? Nah, ini dia. Sebuah dadu lagi ya. Emang dadu nih favorit nih di peluang karena mudah menghitungnya, mudah membayangkannya dan banyak jenis soal yang bisa dibuat dari dadu ini. Makanya dadu sering banget muncul di materi peluang, ya. Nah, sebuah dadu setimbang dilempar sebanyak 90 kali, 90 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu 3 adalah, nah, ingat nggak cara menghitung FH atau frekuensi harapan? Ya, FH sama dengan N dikali PK. N itu apa sih N? N itu melemparnya tuh berapa kali gitu, atau percobaannya itu dilakukan berapa kali. Nah, di sini N-nya adalah 90. Kemudian PK berarti kita cari peluang, munculnya mata dadu 3. Nah, pada dadu kan mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang munculnya mata dadu 3, angka 3 di situ, mata dadu 3 kan cuma 1. Jadi 1/6 gitu. Jadi PK-nya itu 1/6. Kemudian karena N-nya tadi 90, maka FH sama dengan 90 dikali 1/6. Hasilnya adalah 15. Baik, kita lanjut ke soal atau materi yang ketiga ya. Materi yang ketiga. Ya, dari 100 orang mahasiswa yang terdaftar, 70 orang mengikuti kuliah statistik, 50 orang mengikuti kuliah kalkulus, dan 30 orang mengikuti keduanya. Artinya mengikuti statistik dan juga mengikuti kalkulus. Jika seseorang di antara 100 mahasiswa tersebut dipanggil, maka peluang yang dipanggil itu mengikuti kuliah statistik atau kalkulus adalah, nah, di sini pada pertanyaan, kalimat pertanyaan di akhir tuh ada kata kuncinya, yaitu menggunakan kata atau. Nah, sudah sering kita bahas, kalau menggunakan kata atau berarti ditambah apa dikali? Ya, ditambah ya. Karena ini merupakan soal tentang peluang kejadian saling lepas. Lebih tepatnya, ini masuk ke jenis peluang kejadian tidak saling lepas. Kenapa? Karena di soal diketahui, terdapat irisan, yaitu berapa besar irisannya? 30 ya. Karena di situ ada kalimat 30 orang mengikuti keduanya, gitu. Jadi irisan itu, termasuk ke ikut kalkulus, juga ikut statistik, jadi ikut dua-duanya, itu maksudnya irisan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi A itu dimisalkan yang, kejadian yang terpanggil itu adalah yang mengikuti statistik gitu kan. Kemudian PB itu yang mengikuti kuliah kalkulus. Sedangkan PA irisan B itu yang mengikuti keduanya. Gitu. Jadi PA
Karena cuma satu ya, cuma satu yang dipanggil berarti langsung aja. Banyaknya yang ikut statistik itu berapa orang sih? Oh ada 70, berarti 70/100. Kemudian ditambah dengan yang ikut kalkulus, itu ada 50, berarti 50/100. Nah, dikurangi dengan irisannya atau yang ikut keduanya. Yang ikut keduanya itu ada 30 orang, berarti 30/100. Ya, langsung saja karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung jumlahkan dan kurangkan ya. 70 ditambah 50 dikurangi 30, hasilnya adalah 90/100. Nah, ini bisa juga ditulis dalam bentuk bilangan desimal, yaitu 0,9. Baik, kita lanjut ke materi yang keempat. Contoh soalnya adalah sebuah uang logam dilempar 2 kali berturut-turut. Peluang bahwa hasil pelemparan pertama muncul angka dan pelemparan kedua muncul gambar adalah. Nah, pada kalimat tanya di soal ini ada kata kuncinya, yaitu menggunakan kata dan. Kalau dan itu berarti dikali, maka cara menghitung peluangnya adalah dengan mengingat konsep peluang kejadian saling bebas, ya, menggunakan istilah dan. Atau kita simbolkan dengan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, ini dikali, peluangnya dikali gitu. Maka pada soal ini A itu dimisalkan adalah peluang munculnya angka di pelemparan pertama. Nah, karena hanya sebuah uang logam ya, uang logam itu kan ada sisi gambar, ada sisi angka. Berarti peluang munculnya angka kan 1/2 gitu kan, 1/2. Kemudian munculnya tadi yang gambar pada pelemparan kedua itu dimisalkan sebagai B. Kejadian munculnya gambar di pelemparan kedua. Gambar ya berarti 1/2 juga gitu. Nah, jadi PA dikali PB sama dengan 1/2 dikali 1/2. 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Jadi jawabannya 1/4. Ya, langsung ke materi yang terakhir. Ya. Soalnya, dalam sebuah kotak terdapat 16 lampu pijar. 4 diantaranya rusak. Nah, jika 2 lampu pijar diambil secara acak satu demi satu tanpa pengembalian, tentukan peluang kedua lampu pijar yang terambil kondisi baik. Kondisi baik itu artinya rusak ya, baik-baik saja gitu, tidak rusak. Nah, bagaimana nih cara mengambilnya? Cara menentukan peluangnya? Tentu kita mengingat tentang konsep peluang bersyarat. Nah, kenapa bersyarat? Karena di sini ada 2 kondisi yang berbeda, teman-teman. Kenapa berbeda? Karena kan ngambilnya 2 lampu pijar tuh, 2 lampu ya. Diambilnya itu satu demi satu tanpa dikembalikan. Otomatis kan ada perbedaan keadaan di sini. Misalkan pertama, pada pengambilan pertama itu banyaknya lampu pijar ada 16, udah diambil satu. Nah, berarti pas pengambilan kedua, lampu pijarnya kan banyaknya berkurang kan ya? Tinggal 15. Nah, adanya perbedaan ini yang membuat dia termasuk ke dalam peluang bersyarat. Nah, contohnya ilustrasinya seperti ini nih. Kan diambil satu demi satu tanpa pengembalian. Maka peluang yang pertama itu terambil kondisi baik itu adalah ini 12/16. Kenapa 12? Dari 16 lampu, 4 diantaranya rusak. Berarti yang baik kan ada 12. Nah, berarti 12 per banyaknya lampu yang ada di pengambilan pertama. Berarti 12/16. Nah, kemudian diambil lagi tuh di pengambilan yang kedua. Misalkan yang kedua itu dia mintanya juga kondisinya baik. Nah, tadi kan yang kondisinya baik udah terambil satu di pengambilan yang pertama kan. Berarti saat pengambilan yang kedua, lampu dengan kondisi baik itu tinggal 11. Dan banyaknya lampu itu tinggal 15. Kenapa? Karena udah diambil satu dan tidak dikembalikan atau tanpa pengembalian. Gitu.
Nah, karena yang ditanyakan adalah peluang kedua lampu pijar yang terambil kondisi baik, maka peluang pertama baik dan peluang kedua baik. Gitu maksudnya. Ada dan di sini berarti dikali. Jadi PK sama dengan 12/16 dikali 11/15. 12 kali 11/16 kali 15 ya berarti ya. Nah, tidak langsung dikali, bisa kalian sederhanakan ya, bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? 12 dengan 15 nih, kan mereka sama-sama bisa dibagi 3, ya kan? Bisa dibagi 3. 12 dibagi 3 tuh 4, 15 dibagi 3 itu 5. Nah, tadi 12 dibagi 3 itu 4, kemudian 4 itu, disederhanakan dengan bawahnya ya, 16. Sama-sama dibagi 4, berarti 4 bagi 4, 1 ya, yang pembilangnya tinggal 1. 16 dibagi 4, 4. Jadi 1 dikali 11 per 4 dikali 5. Jadi jawabannya 11/20. Baik, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Semua review materi yang perlu kita bahas, telah tuntas gitu. Semoga semuanya bisa, eee, mem mendapatkan ilmunya dan juga bisa lebih memahami materi tentang kaidah pencacahan dan juga peluang, gitu kan. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Semoga bisa lancar mengerjakan soal-soalnya, optimis ya, optimis pasti bisa, ya. Asalkan kalian berusaha dengan ikhtiar, insya Allah pasti Allah kasih kemudahan dan kelancaran. Tuh. Ya, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.